sisa dari 1,1 miliar. Ditreskrimum Polda Banten berhasil melakukan pengungkapan sindikat mafia tanah. Pelaku memperjualbelikan bidang tanah secara ilegal kepada pihak lain dengan memasukkan tangan korban saat pengurusan legalitas dokumen untuk kepentingan transaksi. Keterangan pelaku dari saudara SS itu awalnya yang bersangkutan karena ada orang yang menyatakan tanah. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Bang Kumis, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak Doni, nampaknya di minggu-minggu ini Pandeglang banyak pemberitaan-pemberitaan yang jadi perhatian publik nih. Catatan Bang Kumis untuk minggu ini mungkin yang perlu Bang Kumis tanyakan ada 3 yang boleh. perlu Pak Doni untuk klarifikasinya. Siap. Nah, yang pertama masalah berita Bang Kumis yang sempat viral soal lurah Carita itu yang konon sudah masuk ke ranah pengadilan. Kedua, tentang masalah pemberhentian kepala desa, entah sementara, entah apalah, yang jelas di situ bahwa Pak Doni mengancam memberhentikan kepala desa. Nah, mungkin itu. Yang ketiga nih, yang terakhir yang sempat viral, masalah permohonan dari seorang kepala desa Cinoyong, Pak Haji Sukemi, soal masalah jembatan yang memang itu sebenarnya tidak layak. Ya, sampai Bang Kumis sendiri ngomong bahwa itu seperti jembatan di film Indiana Jones. Nah, coba silakan satu-satu untuk dijelaskan. Yang pertama masalah Lurah Uci. Ya, Lurah Uci kan dalam proses pengadilan ya, dan tuntutannya sudah keluar 9 bulan, tuntutannya tinggal kita tunggu vonis. Kita tunggu vonis saja, karena kami akan melaksanakan tuntutan dari pengadilan seperti apa. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Ada beberapa yang memang sudah kami siapkan skenario-nya, kami sudah disiapkan, tapi kami belum bisa memutuskan, belum bisa menyampaikan apa nanti hasilnya setelah putusan vonis seperti apa. Yang pasti kami akan melakukan sikap kami sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu masalah uci ya. Yang saya berharap ini menjadi pembelajaran buat kepala desa yang lain. Apapun yang dibuat oleh kepala desa berdampak pada pemerintahan desa pasti seperti itu. Nah, ini yang kami sedang sikapi bersama-sama, dan proses pemerintahan desanya tetap berjalan normal seperti itu, walaupun Pak Uci masih ditahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena ada aturan-aturan yang mengatur di sana, ada undang-undang, ada Permendagri, ada Perbup, ada Perda di sana. Dan itu kita harus sikapi di sana. Apa sih yang menjadi putusannya? Nanti kita sikapi. Kami siapkan tim-tim kami untuk menelaah itu, untuk menjadikan putusan yang memang bisa diambil yang terbaik. Nah, seandainya gini Pak Kadis, supaya publik dan desa lain pun tahu batas untuk satu keputusan final sampai lurah itu diberhentikan, itu berapa bulan sih kalau memang itu harus? Kalau dengan undang-undang itu ada larangan-larangan ya, larangan-larangan per desa. Ada berapa sih, 6 bulan per desa tidak boleh meninggalkan tugasnya kan, ada 30 hari meninggalkan tugasnya. Ini kan undang-undang yang berbicara, aturan yang berbicara. Ini yang harus kita sikapi. Pada saat proses ini kan belum ada ingkrahnya kan, belum ada putusan yang tetap kan, itu yang harus kita sikapi. Apakah yang bersangkutan sudah bisa menjalankan tugasnya atau tidak? Nah, itu kita bisa lihat. Nah, kemarin Pak Uci ini kan sudah diberhentikan oleh Bupati melalui di bawah dulu, diberhentikan secara sementara ya, karena memang kasus Pak Uci ini adalah kasus pidana umum, bukan pidana khusus. Kalau kasus pidana khusus itu pada saat ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, dia sudah harus diberhentikan secara tetap. Karena memang kasusnya ini adalah pidana umum, makanya kasus Uci ini diberhentikan secara sementara.
kan gitu. Itu ada aturannya udah. Dan kami sudah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan itu memang sikap kami seperti itu yang sudah kami siapkan. Nah, ini nanti akan kita sikapi bersama-sama. Nah, mungkin yang kedua terkait masalah ini lagi rame nih pemberitaan masalah Kades Banyu Biru yang konon Pak Doni sempat mengancam akan memberhentikan. Coba gimana sih kronologisnya, Pak? Jadi gini, pada saat kemarin Lurah Banyu Biru kita panggil, kita datang berapa kali dia datang. Kita panggil 2 kali juga datang. Kita minta bantuan aparat hukum untuk memanggil. Akhirnya datang. Kita ada apa sih masalahnya? Kan kita sampaikan dulu apa sih masalahnya. Datang kita ayo, kita pecahkan. Kita kasih solusi. Lurah Banyu Biru itu kita kasih solusi. Nah, pada saat dia pencairan kita ambil tuh. Oke, lurahnya sudah datang. Nah, kita ambil gini-gini. Kita kasih solusi. Pada saat kita ambil solusi, kami komunikasi dulu dengan camat. Camat gimana nih? Pak Lurah Banyu Biru mau ngambil uang nih. Kita monitor ya, kata saya sama-sama. Yuk kita. Karena memang pekerjaan Lurah Banyu Biru ini hanya 2022 yang belum dikerjakan tahap pertama. Ada 2 kegiatan yang memang belum dikerjakan, yaitu pembelian kerbau dan pembuatan kandangnya. Nah ini kata saya kita bisa sikapi ini, kita cari solusinya. Ada beberapa keuntungan-keuntungan atau kelebihan-kelebihan yang memang bisa kita tutup untuk pembelian ini kan gitu. Kan kita cari solusi nih. Kalau kita kan pembinaan tugasnya. Nah sudah itu Pak Lurah itu ngambil uang. Nah, kita kasih rekomnya, kasih uang. Nah pada saat ngambil uang dia sudah ingkar dengan kita. Nah, sudah Pak Camat, orang polisian sudah mendampingi dia untuk pengambilan uang untuk diarahkan pembelajaran seperti apa sesuai dengan tugas saya. Dia nggak datang di BRI Labuan, tetapi mencairkannya di BRI Pandeglang dengan pihak nggak tahu katanya sih pihak ketiga, informasi dari pihak kecamatan. Nah, akhirnya kan kita juga sudah satu kecolongan kan gitu, sudah kita dihianati lah oleh lurah itu kan. Nah, akhirnya kami menunggu tuh langkah dia selama 1 minggu. Setelah 1 minggu langkah dia nggak ada, komunikasi terputus, dicari nggak ada sama Pak Camat sama orang polisi. Akhirnya saya sendiri mengancam, kalau saya komunikasi dengan Camat. Oke Pak Camat, kalau kayak gini kita berhentikan sementara dulu sebagai pembelajaran buat dia bahwa tindakan dia itu sudah salah. Kedua juga saya berharap kalau kita berhentikan secara sementara nanti ke depan dana desa bisa kita selamatkan, kan gitu. Karena tindakan ini sudah melanggar sangat luar biasa. Nah akhirnya ancaman saya mungkin ada sedikit ada salah mungkin dari teman-teman media. Saya memberhentikan, karena saya memberhentikan juga kan nggak mungkin saya semena-mena memberhentikan, nggak mungkin juga, karena kan harus ada usulan dari bawah, kan itu. Ini yang baru saya bicarakan, itu untuk pembelajaran saja. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada mulai itu. Ya mungkin diingetin oleh teman-temannya, oleh orang tuanya atau seperti apa, akhirnya sedang dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Tapi kan ada sikap yang sudah ada perbaikan nih. Di kami kalau ada tindakan sikap yang seperti itu ya kooperatif ini ya kami akan kita lihat sampai semana progres yang dia kerjakan, tunggakan dia. Nah kalau untuk waktu pada pencairan, kalau boleh tahu berapa sih jumlah anggaran yang pada waktu dicarikan DPR itu? Kalau nggak salah sekitar 200 juta kan, kurang lebih sekitar segitu. Kami nggak begitu apa pada saat pencairan sana. Tapi yang pasti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang harus dibayarkan. Ada honor RT RW, ada guru ngaji, itu ada sih. Ada kegiatan juga di sana, ada TPT-nya kan gitu. Nah ini kan sedang diawasi oleh teman-teman, didamping oleh teman kecamatan, pekerjaan TPT-nya sudah dilakukan. Hari Kamis TPT dan pembangunan kandang kerbaunya sedang dibuat hari ini. Informasi tadi baru dari camat, dan hari Kamis rencana kerbaunya akan diberikan. Nah itu kan berarti tindakan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan aturan. Kita kan gitu supaya nanti segera dibelanjakan, karena semakin dilamakan semakin uang pengen habis kan gitu. Itu yang kami khawatirkan. Boleh dong kita khawatir karena kan ini kan duit negara, bukan duit kepala desa secara utuh kan, yang harus dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari desa kan seperti itu. Nah terus ini yang terakhir Pak Doni terkait masalah
di desa Cinoyong. Bang Kumis sempat ke sana, memang potensi Cinoyong itu luar biasa tentang pariwisata. Setuju. Tetapi kendalanya di sana ada sebuah jembatan yang ya sangat miris dan saya katakan tidak layak dari sebuah desa perbatasan antara Kabupaten Serang dan Pandeglang. Dan Pak Kepala Desa pun sampai memohon dan pernah diprank juga katanya kan oleh beberapa oknum, dijanjikan dan sampai hari ini itu belum terrealisasi dari provinsi. Nah makanya ya enggak yang jembatan ini, yang jembatan itu pernah juga. Nah mau tidak mau Pak Kades akhirnya mengancam akan menggunakan dana ADD sampai itu kan nggak boleh tuh. Nah bagaimana menyikapi supaya intinya warga supaya Cinoyong itu memiliki jembatan yang layak di sebuah desa. Setuju. Cinoyong itu salah satu desa di wilayah Kecamatan Carita. Dia punya potensi yang luar biasa. Potensi perkebunannya, potensi wisatanya di sana banyak kan gitu. Ini kan menjadi daya tarik buat desa nanti ke depan, potensinya di sana. Nah, masalah jembatan kami sudah komunikasi dengan Kepala Dinas PU sesuai dengan instruksi Bupati. Kami sudah instruksi dengan Kepala Dinas PU, insya Allah secepatnya akan ditinjau, akan diukur untuk diajukan di 2023. Nah ini kan suatu progres yang baik. Nah komunikasi ini sebenarnya untuk desa-desa yang punya potensi dan kebetulan mungkin jembatannya rusak atau jalannya rusak bisa dikomunikasikan dengan kita, mungkin kita bisa fasilitasi. Nah untuk dana desa sebenarnya nggak boleh karena memang pekerjaan jembatan ini pekerjaan yang sulit. Kenapa bikin sulit? Rumit. Gitu. Nggak mungkin bisa dikerjakan oleh desa, oleh desa atau orang-orang desa, tapi orang-orang teknis yang bisa kan itu. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan dana desa itu pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang bisa dikerjakan oleh diberdayakan oleh masyarakat desa seperti itu. Yang pasti untuk Cinoyong tadi saya udah komunikasi dengan Kepala Dinas PU. Insya Allah akan ditinjau, akan diukur oleh Dinas PU secepatnya. Kita doakan saja semoga nanti Cinoyong dengan terbangunnya jembatan ini akan menambah PAD di Kabupaten Pandeglang maupun di desa. Itu yang kami harapkan. Nah, mungkin yang terakhir nih karena gimana pun juga ini akhirnya warga karena waktu itu sudah diajukan ke provinsi dengan anggaran 6 miliar sekian. Akhirnya yang jadi sasaran kan Pak Kadesnya bahwa ini Pak Kades ada apa sampai hari ini belum dibangun. Coba barangkali ada pesan khusus buat warga untuk hal jembatan ini. Ya, jadi gini, yang namanya Pak Lurah ini sudah benar sebenarnya. Sudah mengajukan ke beberapa instansi di provinsi karena dananya besar. Nah, Pak Kades sebenarnya udah benar. Cuman masalahnya yang punya kebijakan kan bukan Pak Kades. Pak Kades hanya mengajukan pada saat yang dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi menggelontorkan dana, ya mungkin dilaksanakan. Tapi pada saat provinsi nggak menggelontorkan dana, nggak menganggarkan, otomatis kan nggak dibangun. Jadi saya berharap masyarakat juga jangan menyalahkan juga kepala desa. Kepala desa sudah benar sikapnya menjalankan roda pemerintahannya dengan mengajukan kepada pihak yang berwenang, yaitu PU. Dan sekarang sudah mengajukan juga ke kabupaten dan alhamdulillah sudah disikapi. Tolong masyarakat di sana pada saat nanti pengukuran, ayo kita kawal, ayo kita bangun bersama-sama sehingga jembatan yang tadi disebut oleh Pak Kumis seperti film India Jones, ya kita harus kita bangun bersama-sama, pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Pemerintah desa sudah benar, Pak Lurah sudah bagus, sudah mengajukan, karena nggak mungkin dibangun dari dana desa, nggak cukup dari dana desa, karena memang pekerjaannya pun rumit, butuh orang-orang teknis, karena diukur pada saat dibangun jangan sampai besok lusa rubuh, kan butuh ukuran-ukuran orang-orang yang punya pemikiran yang bagus, dalam artian punya ahli sendiri untuk jembatan ya khususnya. Itu mungkin bisa sampai. Terima kasih Mas. Oke. Iya, pasien kehelan terakhir. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.